Yang kedua, spin bawah atau spin belakang atau bolong Spielverkehren spin itu akan menyebabkan bola tertekan ke atas sehingga bola akan jatuhnya itu lebih jauh dan juga lebih lama lagi jatuhnya. Nah, yang ketiga, spin dengan putaran ke samping atau yang dimana prinsipnya adalah sama seperti spin kiri atau kanan, atas atau searah atau berlawanan jarum jam itu akan menyebabkan bola dapat melengkung dan keluar dari garis lurusnya. Seperti misalnya spin kiri itu akan melawan arah jarum jam, sedangkan spin kanan itu akan searah dengan arah jarum jam. Nah, pantulan bola. Nah, efek dari spin terhadap pantulan bola yang pertama adalah bola yang dijatuhkan tegak lurus akan misalnya bola yang dijatuhkan tegak lurus. Nah, pasti akan memantulkan kembali dengan tegak lurus, tetapi bila bola dijatuhkan dengan spin pantulannya akan berubah arah pastinya. Nah, misalnya bola jatuh dengan spin, di mana sesuai dengan hukum Newton yang ketiga, saat bola jatuh maka ada reaksi dari spin ke lantai, dan lantai mengadakan reaksi kepada bola tersebut, maka aksi yang sama besar dengan reaksinya tetapi akan berlawanan arah. Nah, pada saat memantul kembali maka bola yang dipengaruhi oleh dua buah gaya tersebut yaitu bola pantul dan juga reaksi spinnya itu, maka kedua gaya tersebut akan menghasilkan resultan atau res. Yang kedua, bola yang dipantulkan menyudut, maka bola yang dipantulkan menyudut itu akan memantulkan kembali seperti halnya bayangan yang dibiaskan oleh kaca cermin. Nah, di mana sudut saat bola datang sama dengan sudut saat memantulkan bola itu kembali. Misalnya, bola yang datang dengan sudut terhadap garis N, terus garis normal sama dengan tegak lurus dengan lantai, di mana dapat dipantulkan kembali dengan sudut A terhadap garis N-nya. Nah, adapun langkah-langkah menentukan arah pantulan menyudut dari bola dengan spin, yang pertama yaitu kita harus membuat garis normal atau N yang disimbolkan dengan huruf N yang tegak lurus terhadap lantai. Terus kita juga harus menentukan sudut pantul saat bola datang. Selanjutnya kita juga harus menentukan pantulan BP dengan membuat sudut pantulan yang sama besar dengan sudut BD. Terus kita harus menentukan aksi spinnya. Selanjutnya buat reaksi spin yang sama besar tetapi harus berlawanan dengan ASP-nya. Terus yang terakhir membuat jajaran genjang BP dan RS, kemudian kita harus menarik diagonal resnya. Dan adapun langkah-langkah yang diambil, yang pertama membuat garis normal N pada raket. Terus selanjutnya membuat sudut pantul dari BP yang sama besar dengan sudut pantul dari BD, di mana dari A itu ditarik garis tegak lurus melalui N menuju ke B, di mana ukuran jarak AE yang sama besar dengan EB. Terus selanjutnya kita harus mencari aksi spin atau ASP dan menentukan reaksi spin yaitu RSP. Terus menggabungkan BP dan RSP sehingga terdapat resultannya yaitu RS1 dengan cara membuat jajaran genjang dari BP dan RSP, dan RS1-nya itu adalah dari jajaran genjang tersebut. Terus yang terakhir kita harus menggabungkan RS1 dan momentum raket atau M sehingga terdapatlah resultannya, di mana res dengan kita harus menentukan dengan cara membuat jajaran genjang dari res 1 dan M, dan res 2 adalah diagonal dari jajaran genjang tersebut. Selanjutnya pengertian momen. Nah, pada saat kita memegang benda, di mana pengertian momen, di mana pada saat kita memegang beban yang berupa besi misalnya itu dapat digeser pada batangnya. Kalau besi tersebut berada dekat tangan atau pengertian momen. Nah, pada saat kita memegang benda,
Jadi beban itu yang berupa besi misalnya itu dapat digeser pada batangnya. Misalnya kalau besi tersebut berada dekat tangan, maka kemungkinan yang terjadi yang pertama akan terasa ringan. Itu akan terjadi bila besi itu digeser menjauh dari tangan. Maka yang kedua adalah besi terasa berat. Sebenarnya berat besi itu tetap, namun yang menyebabkannya berat itu adalah momen itu sendiri. Contohnya, kita membuka keran air, kemudian kita menutupnya kembali. Jadi selanjutnya kita itu akan memegang setir mobil dan membelokkan ke kiri dan ke kanan. Pasti itu tetap beratnya akan sama. Tapi itu yang membuatnya menjadi berat itu adalah momen itu. Nah, adapun rumus-rumus dalam menentukan momen, yang pertama gaya dikali dengan gaya, di mana momen A itu sama dengan momen B, dan gaya A dikali dengan A itu sama dengan gaya B dikali dengan B. Jadi itu rumusnya sangat gampang sekali untuk dipahami. Nah, yang selanjutnya momen dan putaran badan, di mana momen yang ditimbulkan oleh sebuah gaya atau disimbolkan dengan huruf G terhadap poros P akan menyebabkan benda atau badan berputar. Contohnya gerakan memutar itu dapat dilihat pada seorang pesena, misalnya dalam melakukan gerakan melompat, gerakan meroda, dan juga gerakan-gerakan lainnya. Baik, cukup sampai di sini video kita. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.